Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian ya. Kali ini kita mencoba untuk membahas salah satu topik tentang analisis laporan keuangan. Coba saya sajikan dulu apa yang mau dibahas dalam analisa laporan keuangan ini. Yang pertama adalah analisis komparatif ya, atau analisis perbandingan, membandingkan dua laporan keuangan yang bisa dibandingkan laporan keuangan dalam 2 tahun dari satu perusahaan, atau laporan keuangan satu perusahaan, laporan keuangan 2 perusahaan dalam 1 tahun diperbandingkan juga bisa begitu. Kemudian yang kedua adalah analisis tren. Ini melihat bagaimana perkembangan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Kalau komparatif tadi perbandingan dalam 2 tahun, tapi dalam analisis tren lebih dari 2 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun dan seterusnya. Bagaimana melihat tren ya, perubahan dari tahun ke tahun daripada keuangan. Yang ketiga, analisis common size per komponen. Ini nanti akan melihat bagaimana proporsi atau komposisi daripada item-item yang ada pada laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba rugi. Itu pokok bahasan yang kita bahas. Baiklah mahasiswa sekalian, kita mencoba yang pertama yaitu analisis komparatif ya. Analisis komparatif ini adalah teknik analisis, caranya membuat perbandingan dari laporan keuangan ya. Tadi saya katakan bisa 2 perusahaan tapi dalam 1 tahun, PT A dibandingkan dengan PT B tahun 2019. Gunanya untuk melihat bagaimana kemampuan keuangan kita dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kedua, bisa juga caranya membandingkan perusahaan sendiri dalam 2 tahun. Misalnya PT X diperbandingkan laporan keuangannya tahun 2019 dengan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Ini perbandingan juga demikian. Kemudian apa tujuan komparatif analisis ini? Adalah untuk memperoleh gambaran apa atau bagaimana kecenderungan arah perubahan daripada setiap elemen laporan keuangan dari tahun 1 dengan tahun sebelumnya, atau dari tahun 1 ke tahun berikutnya, beberapa tahun dengan analisa tren tadi. Itu tujuan analisa komparatif. Yang ketiga, apa hasilnya, untuk apa? Hasil komparatif ini bermanfaat untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Juga analisa komparatif ini kita bisa melihat apa penyebab terjadinya perubahan-perubahan pada laporan keuangan. Misalnya, faktor apa yang menyebabkan laba perusahaan tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini bisa ditelusuri, apakah penyebabnya karena penjualan yang menurun, apakah biaya yang meningkat, ataukah terjadi penjualan yang menurun dan biaya juga meningkat, dan seterusnya. Sampai secara detail komponen biaya mana yang berpengaruh, kemudian komponen pendapatan mana yang berpengaruh terhadap laba yang semakin menurun. Nah, inilah gunanya apa itu analisis komparatif, tujuannya apa dan manfaatnya untuk apa. Pada akhirnya manfaat dari analisis komparatif adalah sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang. Saudara mahasiswa sekalian, bagaimana perbandingan? Caranya bisa perbandingan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, year to year, perubahan dari tahun ke tahun, ya, tahun ini dengan tahun sebelumnya, contoh 2018 dengan 2019, 2017 dengan 2016 sebelumnya, dan seterusnya. Dan bisa juga menggunakan tren analisis, tadi saya katakan perbandingan dari tahun ke tahun dalam jangka panjang. Kemudian dalam pendekatan year-to-year change analysis ini, caranya kita membuat perbandingan perubahan laporan keuangan setiap itemsnya tahun 1 dengan tahun sebelumnya. Dari kita sajikan perubahan tersebut naik apa turun dalam bentuk absolut dan juga dalam bentuk relatif, perubahannya itu seberapa persen terjadi perubahan, penaikan atau penurunan. Kemudian maksud sekalian,
Untuk apa perubahan absolut itu? Untuk memperoleh perspektif yang tepat. Dan kita juga bisa menyimpulkan mana perubahan-perubahan tersebut yang valid tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, perusahaan atau manajemen perusahaan bisa menentukan perubahan itu mana yang dominan satu sama lain dibandingkan dengan yang lainnya juga. Kemudian persentase secara relatif tadi, penyajinya bisa relatif untuk apa? Untuk menentukan signifikan apa enggak perubahan itu. Misalnya perubahan hanya 5%, di satu pihak, di sisi lain ada perubahan yang 50%, tentu ya 5% tidak begitu signifikan dibandingkan dengan yang 50%. Namun demikian dalam analisis nanti terlihat perubahan absolut ini harus diperbandingkan juga dengan relatif. Bisa jadi perubahan sebesar 50 juta rupiah tapi hanya 10%. 50 juta rupiah mungkin sangat signifikan perubahannya berarti, tapi kecil, 10%-nya kecil. Dibandingkan dengan perubahan yang 30%, tapi absolutnya kecil, hanya 10 juta rupiah. Nah ini harus pandai-pandai kita memilih, melihat mana yang signifikan antara perubahan secara relatif maupun secara absolut, juga harus dikombinasikan seperti itu, melihatnya begitu. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya mahasiswa sekalian, kita melihat bagaimana analisis komparatif itu fokus year to year change analysis tadi adalah besarnya perubahan terjadi beserta bagaimana terjadi perubahan dan penyelesaiannya seperti apa. Kita lanjutkan, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen neraca pada dasarnya. Elemen neraca, kita tahu neraca terjadi yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah aktiva lancar, aktiva tetap, ya. Nah ini apa yang menyebabkan terjadinya harta, utang dan modal? Pertama, laba bersih dan pembagian dividen. Laba bersih alokasinya ada dua. Laba bersih sebagian dibagikan dan sebagian ditahan. Ditahan dalam bentuk laba ditahan atau return earning, dan sebagian dibagikan kepada pemegang saham dividen. Jadi ketika nanti laba bersih itu banyak yang ditahan, tentu akan menambah elemen neraca dalam bentuk modal sendiri akan bertambah. Yang kedua, yang bisa mempengaruhi elemen neraca adalah penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. Melunasi utang berarti hutang akan berkurang, ya kan? Tapi kas juga akan berkurang untuk melunasi utang. Utang berkurang, kas berkurang. Menarik utang berarti kas bertambah, utang bertambah. Yang ketiga, faktornya penerbitan dan penarikan kembali saham. Menerbitkan saham berarti perusahaan akan mendapatkan tambahan modal sendiri. Sebaliknya, kalau misalnya penarikan saham berarti saham berkurang dan pengeluaran dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana faktor menyebabkan terjadinya perubahan neraca adalah faktor modal kerja. Modal kerja kita tahu ada modal kerja yang bersifat kuantitatif, itu seluruh total aktiva lancar. Ada juga modal kerja yang bersifat kualitatif antara harta lancar dengan hutang lancar. Nah ini kalau terjadi perubahan modal yang bertambah, tentu hartanya akan bertambah. Dan sebaliknya kalau berkurang, modal kerjanya berkurang, berarti harta perusahaan juga akan berkurang. Dan yang kelima adalah perubahan bentuk aktiva. Ya, perubahan bentuk aktiva bisa jadi aktiva tetap, ya, kemudian dijual, kemudian mendapatkan harta. Jadi aktiva tetap nanti bisa menjadi aktiva lancar. Aktiva lancar berkurang, bisa menjadikan bentuk aktiva baru ketika terjadi pembelian terhadap aktiva. Nah, jadi mahasiswa sekalian, inilah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen neraca. Ada 5 faktor yang menyebabkan perubahan neraca itu bisa terjadi, ya, baik harta, hutang maupun modalnya demikian. Nah, coba kita lihat lagi. Apa juga faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sisi laporan laba rugi. Jadi kalau tadi laporan perubahan neraca, apa sebabnya sekarang adalah laporan rugi laba atau laba rugi, apa yang bisa menyebabkan perubahan. Kita tahu bahwa laporan laba rugi itu isinya apa? Isinya adalah penjualan, isinya biaya-biaya. Biaya apa? Biaya harga pokok. Apalagi biaya operasional perusahaan yang terdiri dari biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan.
Baik, maksud sekalian, berarti perubahan laporan laba rugi apa sebabnya? Satu, perubahan volume penjualan. Kalau penjualan berubah, volumenya bertambah, berarti pendapatan dari penjualan juga akan bertambah. Nah ini. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan. Harga pokok semakin mahal berarti kosnya bertambah, dan sebaliknya kosnya akan berkurang ketika harga pokok menurun. Apa dampaknya terhadap harga dapat laba kotor? Penjualan dikurang harga pokok dapatnya laba kotor. Yang ketiga, perubahan biaya operasi. Kalau biaya operasi semakin mahal, berarti akan meningkatkan biaya operasi. Dampaknya apa? Laba operasi akan berkurang atau menurun. Dan seterusnya. Jika biaya operasi semakin murah bisa efisien, maka akan meningkatkan laba operasi. Yang keempat, apa yang terjadi penyebabnya laporan laba rugi berubah? Perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi. Ya, mungkin ada pendapatan luar operasi. Misalnya pendapatan sewa dari suatu perusahaan perdagangan atau pabrik. Ada gudang yang tidak dia pakai, dia sewakan, dia ini pendapatan di luar usaha. Dan biaya-biaya juga gitu, di luar operasional dia, ada biaya yang dikeluarkan, termasuk juga adalah masuk biaya di usaha. Misalnya, kemudian terakhir adalah perubahan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung di terakhir sebelum laba bersih. Jadi ketika laba operasi semakin tinggi, tentu penghasilan juga semakin tinggi. Laba sebelum pajak rendah, tentu biaya penghasilan pajak, perubahan pajak penghasilan juga akan semakin bertambah dan seterusnya. Nah ini adalah analisa komponen lanjutan daripada neraca laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Baik, jadi demikian laporan analisa kooperatif yang kita itu kan. Saya berikan contoh di sini analisa kooperatif. Analisa kooperatif di sini terlihat kas, piutang, persediaan dan seterusnya, total aktiva 2017 ke 2018. Kita lihat aja perubahannya. Perubahan secara absolut, perubahan secara relatif. Nah ini terlihat naik apa turun dalam rupiah, naik apa turun dalam persen, dan seterusnya dari analisa komparatif ini penyajiannya seperti itu, ya. Penyajiannya seperti itu, analisa komparatif, ya. Jadi memang komparatif itu menyajikan neraca secara lengkap. Seperti ini kan neraca secara lengkap. Kemudian juga dari segi neraca sebelah kredit juga begini, sisi sebelah kredit ya. Sebelah kredit juga begitu. Baik ya, coba sementara ini kita akhiri sampai sini, nanti sesi berikutnya kita lanjutkan lagi ini perubahan waktunya yang untuk kita gunakan ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi sebentar. Saya akhiri dulu sementara sampai yang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi